Hai semua, perkenalkan aku Rishinta Nursalsabila, NIM 2310501161 dari kelas A2. Hari ini aku bakal jelasin topik menarik tentang hubungan struktur, sifat kimia dan fisika dengan proses adsorpsi dan distribusi obat. Yuk, kita mulai! Pertama-tama, kita bahas dulu cara pemberian obat. Obat bisa masuk ke tubuh lewat beberapa jalur. Oral, lewat mulut. Sublingual, ditaruh di bawah lidah rektal, melalui dubur. Ada juga yang lewat transdermal, melalui kulit. Serta cara suntik seperti parenteral, subkutan, intramuskular, bahkan sampai intraperitoneal. Setelah obat masuk, proses selanjutnya adalah distribusi obat. Nah, distribusi ini adalah proses di mana obat yang sudah diadsorpsi akan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi, ada beberapa faktor penting yang memengaruhi distribusi obat ini. Sifat kimia fisika obat, terutama kelarutannya dalam lemak. Sifat membran biologis, apakah dia bersifat polar atau non-polar? Kecepatan aliran darah di jaringan atau organ ikatan obat dengan tempat kehilangan, misalnya protein plasma. Adanya transport aktif yang bisa mempercepat pengangkutan obat massa atau volume jaringan tempat obat tersebut didistribusikan. Biasanya, obat masuk ke jaringan lewat proses difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan partikel dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang lebih rendah, sampai akhirnya merata atau seimbang. Nah, bayangin sekarang ada animasi. Kita bisa lihat partikel-partikel obat lewat kapiler. Obat berukuran kecil dan bermuatan plus atau minus bisa masuk lewat pori-pori kapiler, tapi nggak bisa nembus membran sel lipid karena lipid itu non-polar. Kalau ada obat kecil dan non-polar, dia bisa menembus kapiler dan membran sel lipid juga. Tapi obat yang besar dan bermuatan, dia terjebak di kapiler, nggak bisa masuk ke pori atau sel. Ini menunjukkan kalau ukuran dan muatan partikel obat sangat memengaruhi proses distribusi di dalam tubuh kita. Terakhir, kita bahas soal ekskresi obat. Setelah obat selesai bekerja, tubuh harus membuangnya supaya nggak numpuk dan jadi racun. Obat biasanya dikeluarkan lewat ginjal, melalui urin, paru-paru dalam bentuk gas atau uap, hati biasanya lewat empedu. Sebagian kecil juga bisa keluar lewat air liur dan air susu dengan kadar yang rendah.